Siput laut adalah kelompok gastropoda yang sangat beragam ditemukan di dunia. Hewan yang dikenal sebagai limpet ini merupakan salah satu kelompok krustasea yang memiliki ukuran yang berbeda-beda, tergantung pada usianya. Siput laut memiliki gigi-gigi di dalam mulutnya, yang berfungsi untuk menghancurkan makanan yang sangat keras dan kuat. Siput laut memiliki gigi-gigi yang terbentuk dari material biologis yang cukup kuat secara fisik karena terbuat dari aragonit. Gigi siput laut menjadi lebih kuat lagi karena memiliki struktur yang unik dengan beberapa lapisan yang tersusun secara hierarkis. Struktur gigi siput laut terdiri dari 3 lapisan berbeda, yaitu lapisan keras di luar, lapisan berpori di tengah, dan lapisan tipis di dalam. Gigi siput laut lebih kuat dari jaring yang dihasilkan laba-laba dan hampir setara dengan serat karbon komersil yang paling kuat. Selain itu, gigi siput laut mampu mencabik alga dari bebatuan karena memiliki kekuatan antara 3 hingga 6,5 gigapascal. Sedangkan kekuatan jaring laba-laba hanya mencapai 1,3 gigapascal. Kekuatan tekanan tersebut dapat mengubah karbon menjadi berlian yang berarti gigi siput laut memiliki kekuatan dan daya tahan yang sangat tinggi. Kalsium karbonat adalah senyawa kimia dengan rumus kimia CaCO3. Senyawa dapat ditemukan dalam berbagai bentuk mineral seperti aragonit yang ada pada gigi siput laut. Kalsium karbonat bersifat padat dan tidak larut dalam air. Senyawa ini juga memiliki titik leleh yang tinggi, yaitu 825 derajat Celcius. Sifat fisik tersebut membuat senyawa ini cocok untuk dijadikan sebagai material konstruksi. Tetapi senyawa ini memiliki elastisitas yang relatif rendah dibandingkan dengan material seperti logam dan plastik, yang membuatnya kurang mampu untuk mengembang dan berkontraksi saat diberi tekanan atau gaya. Kalsium karbonat juga tidak tahan terhadap korosi karena sifatnya yang basah dan mudah larut dalam asam. Untuk menyiasati kelemahan sifat senyawa tersebut, maka perlu dikombinasikan dengan bahan lainnya seperti polietilen, sehingga kalsium karbonat dan polietilen cocok untuk dikombinasikan karena memiliki sifat fisik yang saling melengkapi. Polietilen adalah salah satu bahan polimer yang memiliki sifat lebih elastis dan tahan terhadap korosi dibandingkan kalsium karbonat, tetapi memiliki titik leleh yang lebih rendah. Lebah adalah serangga yang termasuk dalam kelompok Hymenoptera. Lebah dikenal karena perannya dalam polinasi yang penting bagi pertumbuhan tanaman. Selain itu, lebah juga dapat memproduksi madu dan lilin yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Lebah memproduksi lilin untuk membuat sarangnya, sehingga lilin lebah memiliki sifat-sifat fisik yang elastis, kuat, dan tahan air. Lilin yang diproduksi lebah pun juga dibuat dengan bahan polimer, sehingga membuatnya memiliki daya tahan yang tinggi terhadap guncangan. Material penyusun lilin lebah juga bersifat elastis sehingga mudah untuk dibentuk dan juga memiliki bobot yang relatif lebih ringan, sehingga cocok sebagai material konstruksi. Namun, material ini perlu dikombinasikan dengan bahan-bahan lainnya sehingga menciptakan material yang memiliki sifat fisik yang seimbang. Kalsium karbonat dapat digunakan sebagai bahan pengisi polietilen untuk meningkatkan kekuatan, ketahanan abrasi, dan ketahanan panasnya. Proses penggabungan kalsium karbonat dengan polietilen dapat dilakukan dengan cara ekstrusi. Kedua bahan dicampurkan dalam bentuk serbuk atau butiran kecil, kemudian dipanaskan dalam mesin extruder untuk mencapai distribusi yang seragam. Hasil campuran kedua bahan didinginkan dan dipotong menjadi bentuk yang diinginkan. Dalam proses penggabungan tersebut, konsentrasi kalsium karbonat terhadap polietilen dapat divariasikan, tergantung pada aplikasi dan sifat produk yang diinginkan. Konsentrasi bahan umumnya berkisar antara 10% sampai dengan 40% dari berat produk. Komposisi kalsium karbonat dapat dikurangi untuk menciptakan material yang lebih ringan dan elastis. Untuk menciptakan materi yang lebih kuat, maka komposisi kalsium karbonat dapat ditambahkan. Untuk menambah kekuatan dan mengurangi bobot material, campuran tersebut dapat dibentuk menjadi 3 lapisan yang berbeda seperti struktur gigi siput laut. Lapisan keluar haruslah sangat padat dan keras untuk memberikan kekuatan dan ketahanan terhadap tekanan. Lapisan tengah memiliki struktur yang berpori sehingga dapat menyerap daya dan mengurangi bobot produk. Lapisan terdalam memberikan kekuatan